Oke, jadi sekarang aku lagi ada di Malaysia. Tiba-tiba aku ketemu dengan seseorang. Ya. Kita baru ketemu di Baru lobby ketemu hotel banget ini. tadi. Ya, jadi mungkin boleh kenalan dulu deh. Boleh. Hai semua, halo Kak, nama aku Anastasia Clarissa. Terus panggil aja gue Caca. Oke, Caca. Caca. Jadi Caca sekarang kesibukannya ngapain di Malaysia? Vacation, studi atau apa? Studi di sini. Udah semester berapa? Udah semester 8 Di? di UCSI University. Oke. Nah, ini menarik nih gitu. Kan banyak orang tuh abis lulus sekolah gitu, pada ngejar PTN di Indo gitu. Nah, ini kenapa milih studi di luar negeri? Nggak di Indo ada? Kayak kalau gue emang dari awal tuh nggak ngejar PTN. Oke, dari awal nggak ngejar Kayak PTN. gue ngerasa swasta tuh oke-oke aja buat gue gitu. Terus gue pengen nyoba buat kuliah di luar negeri. Oke. Biar kayak nyoba hidup mandiri, hidup independen tuh gimana sih gitu. I see. Tapi at the same time gue nggak pengen yang terlalu jauh dari Indo. Kayak gue masih pengen yang dalam deket gitu sama Indo. Jadi akhirnya gue pilih di Malai. Oke. Jadi ada alasan kayak nggak mau, kan banyak orang tuh pengen ke Aussie, pengen ke Europe, entah itu di Amerika dan lain-lain. Salah satunya kamu alasan ke Malaysia itu nggak mau jauh dari orang tua, Iya. tapi tetap pengen independen. Iya betul. Ada Betul alasan sekali. lain nggak? Lebih ke apa ya? Perhaps nyoba-nyoba gimana sih belajar di luar negeri itu gimana gitu loh. Terus kayak Malai itu masih termasuk sekolah-sekolahnya termasuk oke, apa ya. Jadi kayak ya udah gas coba aja. Coba aja. Oke, ini ngomongin kendala ya. Kendala lu kuliah di sini sama dulu waktu studi di Indonesia gitu. Ada kendala yang signifikan nggak? Kalau bahasa gimana bahasa? Nah, bahasa sih. Bahasa gimana? Lebih ke language barrier tuh pastinya ada gitu. Kayak gue dulu juga sempat mikir soal ini. Jadi di sini tuh kayak dominannya tuh ada Chinese, Malay sama India gitu. Iya. Tiga-tiganya language-nya beda-beda nih gitu. Kalau Malay itu mirip-mirip sama Indo. Oke, Melayu gitu ya. Betul, tapi jujur li kalau ngelihat orang Malay ngomong gitu, mereka ngomong in a fast pace gitu loh. Jadi Oh, kayak iya. kayak kadang kita kurang mengerti. Terus kadang malah lebih prefer udahlah ngomong Inggris aja gitu. Sekalian. Nah, Ya. sekalian gitu. Cuma ada beberapa misalnya orang yang Chinese tapi mereka susah banget ngomong Inggrisnya gitu loh. Jadi kayak lagi-lagi language barrier gitu. Terus juga orang India agak susah bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kendalanya mungkin di bahasa sih. Tapi berarti kalau kuliah itu pakai bahasa Inggris sama bahasa Melayu? Kalau aku internasional gitu, jadi pakai bahasa Inggris. Oke. Nah, berarti kalau itu di kampus, berarti di sini tuh nggak semua orang pakai bahasa Melayu? Iya betul. Lebih malah mostly itu lebih ke Mandarin, lebih ke Chinese. Ya. Iya. Baru tahu loh ini fakta. Terus satu lagi nih yang aku kepoin tentang tadi udah perbedaan ya. Perbedaan studi ada yang beda lagi nggak? Kalau tadi language barrier, terus sekarang edukasinya ada yang beda. Oh kalau soal edukasi, somehow gue lebih prefer di Malay. Kayak di Malay itu lebih ke kita ada sistemnya gitu dari awal. Kayak misalnya midterm tuh 20%, final exam 40%, assignment tuh 30, tes 10 gitu. Terus kayak mostly itu tuh kalau assignment lebih ke cuman 1 or 2 kali, tapi bobotnya tuh gede gitu. Kayak mikirnya tuh banyak. Kalau dulu di Indo, gue ngerasa yang kayak assignmentnya tuh banyak. Kayak bisa tiap hari gue dapet assignment, tapi kayak bisa nyontek gitu-gitu loh, bisa ngeliat brainly. Tapi kalau misalnya ngerjain assignment di sini nggak bisa nyontek dan pastinya nggak bisa kopas. Nggak bisa kopas. Harus mikir sendiri gitu. Oke, itu bedanya ya. Terus ini yang biasanya dikepoin sama orang-orang terkait living cost gitu. Walaupun nih kita tetanggaan ya, Indonesia, Malaysia gitu. Kalau dibandingin sama Indonesia, kemarin tinggal di mana? Jakarta? Jakarta. Di Jakarta. Kalau Jakarta sama Kuala Lumpur di compare mahalan mana? Malam Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Oke, kita ngomongin living cost. Dalam 1 bulan nih, kira-kira spending berapa duit buat kuliah? Kayak totalnya sih sebenarnya either around 6 sampai 8 juta. Oke. 6 sampai 8 juta. Terus kalau buat kos itu around bisa 1.000 ringgit. 1.000 itu Bisa. berarti kali 3,5 juta Iya, lah ya. betul. Kalau tapi itu yang mahal ya sebenarnya. Jadi kos itu biasa ada yang 600, ada yang 800 gitu. Jadi pinter-pinter aja nyari yang oke buat dompet gitu. Oke.
Ini tergantung kitanya juga. Tergantung kita effort nyarinya juga gitu. Makan sehari makan berapa? Makan tuh gue lebih ke masak. Gue lebih ke masak, tapi kalau misalnya pergi sama temen pasti kan jajan. Ya. Itu bisa around sekali jajan ya, bisa around 10 sampai 50. Sekali ya, 10. Ya tinggal kali 3.500 aja. 10 kali 3.5 ya 35.000 Iya. sampai 50. Itu sekali makan. Berarti kalau sehari 3 kali makan, kaliin aja. Kurang lebih itu sih ya yang bisa kita gali-gali. Menurut kalian mau nggak kuliah di luar negeri yang sebelahnya deh, Malaysia gitu. Nanti kita coba cari lagi yang sebelahnya, entah itu Thailand atau di Singapura. Kita coba compare lagi. Thank you ya Caca. Thank you. Makasih banget. Tiba-tiba gue todong bikin konten ini. Tapi Iya. semoga ini bisa informatif buat Gak apa, gue membantu. kalau kalian mau kepo lagi, silakan cek Instagramnya Caca di. Clarissa Sidarta, @ClarissaSidarta. Thank you semua. See you. Bye, thank you. Ayo kamera roll perbedaan kuliah di Indo dan di Malaysia. Oke, 3, 2, 1. Action. Yang lagi... Sorry. Kita ulang ya. Satu lagi nih.